Selamat datang di SD Negeri 1 Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oprina Resti Arisandi, SPD MTPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kota Bengkulu. Komunitas belajar kami bernama Komunitas Guru SD Negeri 1 Kota Bengkulu. Saya sebagai koordinator komunitas dan Ibu Sarmayeni MTPD sebagai ketua komunitas. Perlu kita pahami bersama bahwa komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid berlandaskan pada 3 ide besar dan 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam menjalankan seluruh prosesnya di dalam sebuah siklus untuk perbaikan yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yepi sama Pak Ari ini lagi ngapain? Ini Bu Yen lagi membahas pembelajaran di kelas itu. Kalau di kelas kami kayaknya anak-anak itu semangatnya udah turun sekarang tuh. Mungkin karena udah setengah semester ini mungkin semangatnya udah turun. Apa sih penyebabnya kira-kira ya? Kalau di kelas Ibu Yepi di mana? Kalau di kelas saya itu paling masih ada beberapa peserta didik itu yang kalau disuruh maju ke depan itu sulit untuk berbicara. Sulit berbicara, sulit. Iya, masih mau mengungkapkan ya, pasti berbicara di depan kelas itu kayak malu-malu, takut salah gitu. Kalau Pak Ari muridnya Kelasnya kurang bersemangat. iya, kurang semangat kayaknya. Bagaimana ini Bu Yepi sama Pak Ari ini kita jadikan untuk kegiatan komber kita. Nanti kita akan membahas bagaimana pembelajaran yang menarik bagi peserta didik kita, ya, apalagi sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih tentang pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru, kita berkumpul di sini untuk melanjutkan kegiatan komber kita. Kemarin kami berdiskusi bersama Pak Ari dan Ibu Yepi ya mengenai permasalahan anak-anak belajar itu kurang semangat, ada semangatnya gitu. Kemudian di permasalahan di kelas Ibu Yepi Ada beberapa siswa itu masih tidak berani untuk berbicara di depan kelas. ya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin kita di sini ada permasalahan yang sama, jadi coba merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi permasalahan pembelajaran kita di kelas. Lancar-lancar aja atau sama dengan yang di awal? Permasalahannya bersama dengan kelas Ibu Yepi, yaitu anak-anak kurang berani untuk mengungkapkan pendapatnya, terus bernalar kritis, kurang kreatif, itu aja sih sebenarnya. Oke, baik. Siapa yang bersedia nanti yang mau dalam lesson study kita persiapkan bersama-sama teman yang akan menjadi model mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang bersedia? Ari, Saya bersedia Bu, supaya kelas lebih bersemangat, lebih ceria lagi. Jadi saya sangat tertarik untuk menerapkan metode diferensiasi itu di kelas saya. Baik, kita akan melihat pembelajaran di kelas Pak Ari. Baik teman-teman, mungkin ini kegiatan komunitas belajar kita untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran hari ini setelah kita libur 2 minggu, hari ujian praktek. Nanti kita mulai lagi pembelajaran kita. Sebelum mulai, kita berdoa dulu. Silakan kepada kita. Alhamdulillah.
mudah-mudahan kegiatan hari ini kita mengharapkan semoga bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran yang menyenangkan hari ini, siapa yang masuk tadi? Ada masuk tadi, ada. Oke, kita mulai ya. Pembelajaran hari ini matematika tentang apa? Tentang mean atau disebut juga dengan rata-rata. Ya, untuk mencari nilai rata-rata itu artinya apa? Rata-rata. Dan kita mencari nilai rata-rata itu tujuannya adalah nanti kalian mampu menjelaskan pengertian mean dengan baik. Kemudian yang kedua, dalam diskusi kelompok, nanti siswa dapat menentukan mean dengan menggunakan tabel dan diagram dengan tepat. Kita nanti akan kita belajar di luar. Nanti ada kegiatan yang namanya pos berantai. Gimana kegiatannya? Sebelum kita mulai supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking ya. Tebak warna. Ingat itu, tebak warna. Konsentrasi ya. Untuk mulai kita lihat dulu seberapa jauh konsentrasi kalian tadi. Tebak warna ya. Merah. Yang Bapak sebutkan tadi, kegiatan kita hari ini ada kegiatan pos berantai menentukan mean. Tapi supaya lebih jelasnya lagi, apa sih mean, bagaimana cara mencari nilai rata-rata itu? Ya, Bapak ada satu video yang kalian harus perhatikan. Dari video ini nanti lah kalian bisa melihat bagaimana cara menentukan mean atau perantara. Lalu sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar matematika kelas 6 SD dengan materi statistika, khususnya mean. Statistika, diagram lingkaran, diagram garis, tabel, maupun piktogram. Pada video kita kali ini, kita akan belajar mean atau rata-rata, yaitu nilai anoda atau kita kenal dengan nama XY. Sedangkan rumus untuk mencari mean, ya, dan kelas 6, Rp70.000. Hasil dari hitung dengan matematika siswa kelas 6. Sedangkan bandingannya adalah 1. Kita jelaskan hasil dari matematikanya terlebih dahulu. Pelajaran yang sudah kalian tonton tadi, penjelasan tentang mean atau rata-rata, tentang keseluruhan data yang ada dibagi banyaknya data. Seperti contoh video pengamatan nomor 2 tadi kan, ada hasil panen dalam 1 minggu kan. Jumlahnya mana? Jumlah itu keseluruhan hasil pak. Banyak data berapa? 1 minggu itu berapa hari? 7 hari. Banyak datanya adalah 7. Sama seperti apa namanya? Nilai rata-rata kelas. Nilai matematika rata-rata kelas. Ya data jumlah nilai kalian semuanya dikumpulin kan? Kalian jumlahnya berapa? Ada banyak kalian ada berapa? 27 kan? Nilai 27 orang jumlahkan jumlah 7. Banyaknya mana? Banyaknya data. Kalian ada berapa jumlah kalian? 20. Ini jumlah berarti banyaknya data. Oke. Masih mudah. Bagaimana cara mencari rata-rata? Ada pertanyaan tidak? Dari video penjelasan tadi kemudian penjelasan dari Bapak. Udah paham? Mencari X-bar? Nah, kalau Pak udah paham, kita berantai dari permainan pos berantai ini. Setiap kelompok ini sudah Bapak bagi ya, setiap kelompok. Jadi di kelas ini ada 6 kelompok, ada yang berjumlah 4 dan berjumlah 5 setiap kelompoknya ya. Nah, setiap kelompok nanti semuanya menyelesaikan misi. Misinya ada di setiap pos yang kalian datangi. Jadi nanti ada 3 pos. Posnya ada di mana? Posnya ada di pos 81, kemudian di parkiran 1, kemudian di apa namanya? Di parkiran 1. Jadi kalian harus menyelesaikan misi setiap pos ya. Kalian harus menyelesaikan misi setiap pos. Nah, nanti kalian bagi peran kalian masing-masing. Ada yang menjadi ketua kelompok, ada yang mencatat. Semuanya harus memiliki peran ya. Semuanya harus memiliki peran. Hasil penyelesaian misi yang kalian kerjakan ditulis di atas. Tulis nama kelompok. Pos 1 ada di pos apa? Pos 2 ada di parkiran di papan depan. Pos 3 di belakang ya. Orang ya kan? Tanya sama temannya. Oke, kayaknya berapa? 12.000. Tulis di sana. 12.000. Ada? 5.000. Tulis di sana. 5.000. Ya? 1.000 ada juga 1.000. Nah, itu berapa? 2. Nah, di pos 3 ini kalian membuat diagram. Diagramnya udah ditentukan di sini ya. Data jenis semua yang banyak berdiri di toko juga. Nah, gimana kita mau cara membuatnya? Nanti kita diagram, gambar. Nanti kalian buat di sebelah sini, bagian ini ya, bagian pen. Nanti kalian buat misalnya apel. Apel berapa? Di sini dulu nih. Di sini banyaknya jumlah, di sini jumlah. Ini di sini banyaknya. Dan di sini banyaknya apel nanti. Yang tulis apel 6. Sini kalian lihat 6 ya. 6 gitu, matang-matang. Di sini terus 1 2 3 4 5 6. Ya. Kita lihat lagi. Apa? Apel. Beneran. Oke. Pos 2 ini, setelah dari pos 1 tadi kan kalian sudah menuliskan apa namanya uang 1 kalian masing-masing kan? Nah, pos 2 ini kalian tentukan rata-rata uang 1 kalian tempat ini rata-ratanya. Makanya, nggak tahu kan? Untuk membuat tadi kan? Ya, pos 2 ini uang 1 rata-rata kalian tempat. Ayo didiskusikan. Oh, didiskusikan. Oleh, oh, satu sih. Menyelesaikan 3 misi yang ada di pos 1, pos 2, dan pos Y. Setiap pos ada misinya masing-masing. Nah, bagaimana? Udah menyelesaikan misinya semua? Nah, kalau udah,
nanti beberapa kelompok akan menyajikan hasil kerja atau penyelesaian misi yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya. Tadi kan Bapak udah kasih tahu perannya masing-masing ya. Jadi silakan dikualifikasikan siapa yang membacakan hasil, siapa yang membawakan kegiatannya atau membawa acaranya. Ya. Caranya gimana? Baik. Ada yang jadi moderator. Moderator itu nanti memulai apa namanya? Kemudian mengenalkan anggota kelompoknya. Ya. Baby. Ya, setelah dikenalkan anggota kelompoknya baru nanti moderator mempersilakan salah satu orang menyajikan hasil atau membacakan hasil. Ya. Paham ya? Oke. Tinggalkan dulu. Nah, dah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ojo dari Kelompok 6. Kami menjelaskan hasil Oke, sebelumnya kok jadi tadi hasil kita. hasil buat hasil dari kelompok 6 ya menyelesaikan misi setiap posnya ya. Jadi berapa tadi? Rata-ratanya berapa? Dari uang 1 kali berapa ini? 18.000. Itu rata-rata uang 1 dari kelompok ya. Kalau tidak ada kasih utang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nama saya Marcella dan teman-teman saya kita siapa? Nadia, Ibran, dan Nia. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang ya. Ada yang pertanyaan? Jumlah datanya itu berapa? Ya. Di pos 2. Jumlah datanya berapa? Jumlah data itu apa? Ya, jumlah data itu kan kumpulannya kan, kumpulan konsep kalian kan? Berapa jumlah datanya? Jumlah data. Jumlah datanya 50 ya. Banyak katanya? Jumlah kalian sini kan? Banyak kalian sini kan? Banyak datanya. Jadi berapa datanya? 10. Ya. Kelompok 2. Tadi siapa menawarkan masih yang mau tanya ada? Kalau ada kasih dulu. Oke, Rena, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan di mana? Jadi, atau menyelesaikan misi kelas Bapak minta satu orang untuk memberikan tanggapan tentang pembelajaran hari ini. Satu orang, silakan. Silakan, Galih. Nah, Galih, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Bagian mana yang menariknya? Mencari kayak kegiatan Misi ya. Nah, dari penyelesaian misi tadi ada nggak yang nggak dimengerti? Nggak dimengerti gimana? Satu, bagaimana kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di ruang guru ini untuk melakukan kegiatan rutin kita, kegiatan komunitas belajar guru SDN 1 Kota Bengkulu. Nah, minggu lalu kita sudah mendiskusikan masalah pembelajaran di kelas dan Pak Ari sudah bersedia untuk menjadi model menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Pak Ari bisa ke depan sharing, berbagi ke kami, sekalian refleksi bagaimana pembelajaran yang sudah Pak Ari lakukan. Silakan Pak Ari. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Ya, setelah kemarin kami berdiskusi dengan Ibu Yen sebagai guru senior dan teman-teman sejawat yang lainnya tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran di kelas yang saya praktikkan di kelas saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara proses. Bagaimana pembelajarannya? Pembelajaran itu saya buat dengan berkolaborasi dengan Ibu Yen dan teman sekalian, menggunakan pembelajaran menampilkan video, menampilkan audio. Kemudian pada saat pembelajaran itu kami buat supaya anak menjadi aktif kan,
problemnya kemarin kan anak yang kurang aktif. Supaya anak menjadi lebih aktif, kami buat pembelajaran itu menggunakan metode pos berantai matematika. Jadi anak-anak kami buat berkelompok, kemudian kelompok tersebut melakukan proses yang namanya pos berantai. Jadi setiap kelompok itu menyelesaikan misi pada setiap posnya. Jadi dengan kegiatan tersebut terlihat anak-anak menjadi semangat, lebih aktif lagi belajarnya. Kemudian tentu pada saat refleksi di kelas, anak-anak ditanya bagaimana pembelajarannya, anak-anak merasakan happy. Yang pertama happy, senang. Kemudian setelah dievaluasi, anak-anak mendapatkan nilai yang memuaskan. Kurang lebih begitu diskusi pengalaman yang bisa saya ceritakan dengan teman-teman, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu membuat anak lebih aktif dan happy dalam belajar. Oke, terima kasih Pak Ari. Ada satu pertanyaan, mungkin ada tantangan ketika Pak Ari menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Tantangan tentu ada, tapi hanya sedikit atau minor. Tantangannya palingan membuat anak itu lebih berdisiplin lagi untuk melakukan kegiatan pelajaran dalam setiap prosesnya. Kemudian setiap pos itu kan anak-anak itu kan perlu pendampingan. Tentu karena kelompoknya banyak, kemarin pendampingannya itu perlu lebih intensif lagi supaya anak lebih jelas lagi di setiap posnya menyelesaikan misinya. Baik, terima kasih Pak Ari. Mungkin kita bisa mengambil ya contoh dari pembelajaran yang sudah Pak Ari lakukan ya, karena Pak Ari sudah berbagi. Teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nanti Pak Ari bersedia menjawab. Bagi praktik baik dari Pak Ari mengenai pembelajaran berdiferensiasi, ya mudah-mudahan kita bisa menerapkan juga di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, terima kasih ya sudah hadir dalam kegiatan komunitas belajar kita. Ya mungkin kita minggu depan akan membahas materi yang lain ya, mungkin tentang pelatihan mandiri PMN ya, kemudian meneruskan penilaian kinerja